semuanya, selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Della. Mungkin kalian udah lama banget nih gak pernah lihat muka gue di podcast Banyak Kata, tapi gue kangen kok sama kalian semua yang nonton, Cel. Nah, karena kalian udah lama banget nih gak ngeliat gue di podcast Banyak Kata, hari ini gue bersama wanita cantik di sebelah gue yang bernama Farah Syah. Nah, Farah ini merupakan mahasiswi BINUS, guys. Jurusan Maskom ya, Farah ya? Apa Markom? Markom. Farah ini jurusan Markom. Jurusan Markom. Oke. Nah, selain menjalani perkuliahan, Farah ini tuh aktif di bidang musik ya. Farah udah punya single dan kebetulan nge-produce sendiri juga ya. Aku nge-produce dibantu sama beberapa temen aku juga. Jadi kayak idenya dari aku, tapi tetap sih untuk eksekusinya tetap sama tim. Oke, nah selain berkuliah, selain nge-produce lagu dan fokus di musik ya, Farah ini fokus juga di public relation, sering juga jadi MC ya, Far ya? Ya, sesekali lah, oke. Oke, langsung aja kita perkenalkan jeng. Inilah Farah Syah. Woo! Heboh banget ya. Oke, Farah, bolehlah kenalin diri lo sedikit, promosiin diri lo, promosiin lagu lo, promosiin semuanya terserah. Oke, halo guys, aku Farah Syah, aku seorang pekerja seni. Aku baru aja ngeluarin single yang judulnya Bittersweet, dan itu udah available ya Kak di seluruh platform digital. Kalian bisa streaming di YouTube, di Spotify, dimanapun, Apple Music, SoundCloud pun juga ada. I'll see you guys there. Oke, keren banget ya guys, tapi berhubung gue juga penyanyi, kita saingan kali ya? Enggak dong. Kalau bisa nanti kita collab ya abis ini ya. Bener, namanya pekerja seni itu nggak ada yang namanya saingan. Betul, pekerja seni itu saingannya sehat ya, ibaratnya. Saingannya sehat. Saingan yang lebih nggak kesaingan tapi lebih ke support ya, motivasiin bareng, support bareng ya. Oke, Farah langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Oh wow. Farah. Oke, Farah, apa nih kegiatan lo sehari-hari? Kegiatan gue sehari-hari ini kalau misalkan di kampus atau di kerjaan in real life, yeah. Daily basis ya. Kalau gue bisanya itu ya selain gue suka emang olahraga gitu, gue suka kadang produce gitu loh, kayak nyicil gitu, kayak gue suka nulis juga dan lain sebagainya. Cuman belakangan ini kan karena kemarin itu sempat kayak gue kena kayak penyakit di pandemik ini gitu loh, dan gue lebih maintain healthy gue dan lain sebagainya, jadi mungkin gue lagi lebih fokus ke olahraga sama musik sih. Dan sekarang ini gue lagi coba explore bidang baru, jadi kayak gue sadar nih dari gue kecil itu gue suka otomotif gitu loh, dan dan akhirnya sekarang gue lagi suka explore ke bidang otomotif gitu, dan gue ngerasa dari otomotif itu gue bisa dapetin ide-ide baru untuk karya gue gitu loh, karya musik gue justru. Karena malah menurut gue ya, karya musik tuh dateng bener-bener random. Bahkan kayak lo lagi parkir mobil aja lo bisa dapet inspirasi. Bener. Gitu gak sih? Karena kebetulan mungkin bidang gue dan bidang lo sama gitu ya, kita sama-sama fokus di musik, sama-sama songwriter juga. Gue bahkan bisa menyelesaikan satu lirik lagu itu dalam satu malam cuman karena gue galau banget anjir. Tapi lu rasa gak sih kalau bikin lagu tuh kalau lagi sedih, lo lagi galau tuh kayak gampang banget. Bikin lagu senang tuh susah banget. Bener banget. Bikin lagu senang tuh susahnya ya ampunan banget ya, bikin lagu senang. Kayak kata-katanya tuh kayak gak keluar gitu kadang. Cuman memang gitu. Kalau gue personally, kalau kata teman-teman kolektif gue itu spesialisasi lagu 21 plus lah. Spicy. Oke, kayaknya ini balik lagi ke Farah ya, jangan bahas gue kali ya. Kita kayak nongkrong nih ya. Jadi kayak nongkrong. Oke, Farah, kan lo ini jurusan Markom ya. Ada nggak sih dampak dari jurusan lo, kayak apa sih yang bisa dipetik dari yang pernah lo pelajarin di Markom ke karir nyanyi lo? Gue suka banget pertanyaan ini, sumpah. Karena ini yang selalu gue bilang ya sama teman-teman gue. Gila, untung dulu gue ngambil komunikasi, untung gue ambil Markom gitu. Pada akhirnya tuh apa ya, jurusan itu memang menurut gue yang paling baik adalah yang relate sama hobi lo, sama pekerjaan lo in the future. Betul. Karena gini, I'm the type of person yang ngebagi target atau perspektif tujuan hidup gue jadi 3. Oke, apa aja? Aku passion sama hobi. Dan waktu itu sebenarnya jujur, gue tuh tadinya mau ngambil kedokteran. Nyebrang banget ya? Nyebrang banget, dan emang gue tadinya tuh emang dipersiapkan keluarga untuk di kedokteran gitu loh. Sampai akhirnya gue pikir gini, selama gue dari SMA pun, dari gue dulu pun yang gue kerjain adalah di bidang seni gitu.
gue tuh sebelum gue milih jurusan itu gue sempat ada kayak perenungan panjang gitu loh waktu itu, kayak mikir should I ambil komunikasi instead of kedokteran dan lain sebagainya gitu kan. Dan gue pikir panjang, akhirnya gue bilang oke deh, gue cari jurusan yang emang bisa menopang untuk ke occupation, passion dan hobi gue gitu loh. Dan akhirnya gue pilihlah komunikasi, gue ambilnya Markom karena apa? Gue suka ngobrol. Iya sih, Gue suka benar. ngobrol, jadi gue ngerasa ilmu yang gue dapat dari jurusan gue Markom itu bener-bener ke aplikasi semuanya di real life, di kehidupan masyarakat gue. Jadi kayak gue ngerasa worth it sih. Oke. Berarti kalau konklusi yang gue tangkap adalah lo mengambil jurusan yang nanti akan bakalan sesuai dengan passion lo di hal apapun itu ya. Ibaratnya Soalnya kayak gitu. ternyata apa ya, prediksi kayak kakak-kakak gue atau kayak prediksi teman-teman gue yang udah lebih dulu gitu di atas gue, kita kan dulu mana tahu ya bakal ada pandemi dan sebagainya gitu. Yes. Kayak digital akan naik pada akhirnya gitu. Digital, semua yang berbau di bidang seni atau di bidang lo tau gak sih kayak di bidang komunikasi lah gitu, entertain dan sebagainya, itu kan masuk komunikasi juga. Itu akan naik gitu loh, perlahan, pelan-pelan, tapi gue nggak tahu tuh awalnya, gue nggak kepikiran itu apa gitu loh. Oke. Dan pada akhirnya gue melihat sendiri dengan mata kepala, nowadays everything itu di social media dan lain sebagainya kan. Betul, gitu. everything is digital gitu ya Digital, sekarang. It's all bener. about technology. Oke, kalau kata teman-teman lo nih yang gue denger Waduh, ya, apa nih? Farah itu orangnya supel dan mudah banget bergaul. Nah, gue mau nanya nih, rules lo dalam bergaul tuh apa, Farah? Lu mau jajan apa? Abis ini gue lagi puasa sih ceritanya. Oh, Ceritanya. nggak mau sahur 2 kali. Boleh sih. Oke, rules lo dalam bergaul nih. Rules apa gue nih? dalam bergaul. Ini kalau misalkan menurut lo, gue itu lebih cenderung ke orang yang kayak gimana atau gimana? Bebas sih, mungkin lebih ke pertanyaannya mungkin lebih ke misalnya lo tuh milih temen yang benar-benar satu vibe sama lo. Kalau dia nggak satu vibe sama lo nggak mau I temenan see. sama dia gitu. Sebenarnya ya, gue the typical person yang gue bener-bener open banget. Kayak sampai gue pun suka loh nongkrong kayak ngopi bareng sama preman-preman Blok M gitu-gitu. Oke, mungkin memang tuh juntrungan hidup lo ingin jadi preman gitu. Enggak gitu dong. Kirain mau gantiin. Enggak gitu dong. Tapi maksud gue gini loh, gue open banget sama semua jenis manusia gitu loh, karena serius karena gue tuh suka mempelajari orang gitu loh, gue suka mempelajari ilmu manusia gitu, dan gue ngerasa semua orang tuh sama aja, dan bahkan tuh lu nggak bisa expect lo bakal dapet pelajaran tuh dari siapa dan dari mana dan dari orang yang kayak apa gitu loh. Ya kalau menurut gue sih kalau orang-orang itu ya lo petik aja baiknya, dan lo ya udah nggak usah diambil yang jelek-jeleknya dari orang gitu, dan ya udah keep your boundaries aja gitu loh, keep diri lo untuk balance gitu. Ya seharusnya sih kalau misalkan you have a good vibes, lo memancarkan positivity, and then positivity juga bakal attract ke lo. Betul, Menurut gue sih setuju. gitu. Quotes from Farasha. Oke, jadi intinya tuh kayak ya lo harus baik sama siapa aja, tapi tetap percaya itu harus milih-milih ya, Far ya. Bener. Kayak mungkin lo boleh gitu loh open ke semuanya gitu, cuman untuk yang bener-bener close sama lo ya harus orang yang emang bener-bener sesuai. Ngerti Gitu banget. Oke. Tadi kan udah bahas tentang perkariran lo nih. Meniti karir, jatuhnya meniti karir gak sih, Far, kalau kayak Meniti gitu? dong, Meniti masih karir. terus. Nah, lika-liku apa aja nih yang udah pernah lo rasain selama lo menjadi seorang Farasha? Wow, my life udah kayak roller coaster sebenarnya. Kalau menurut gue gini ya, ketika orang itu mau step into the next level, menurut gue tuh selalu ada yang namanya lo kayak roller coaster, Yes. Mohon maaf nih. Kayak menurut gue tuh selalu ada ujian gitu loh. Gak mungkin ya namanya lo mau in the higher position lo nggak mendaki gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut gue ya pasti struggle, nangis, apa segala macam, kayak pain gitu loh. Itu tuh ya terbayarkan pada akhirnya gitu loh, kayak worth it gitu, beautiful pain lah. Oke, beautiful pain. Jadi kalau dibilang gimana perjalanannya ya you know, roller coaster banget ya. beautiful destination selalu lewat difficult roads. Keren banget. Menurut gue gitu. Oke. Ada nggak sih beberapa nama yang mau lo mention nih yang bener-bener supporter lo from the beginning sampai sekarang? Kira-kira siapa there's aja? a lot of people out there. Gue terutama sih sebenarnya keluarga gue.
nyokap gue sih, abang gue juga, ayah gue juga, dan juga teman-teman TK gue sih, teman-teman TK, teman-teman SD, karena juga mereka yang encourage gue yang kayak ayo dong, udah lo tuh bisa gitu. Dan sebenarnya lagu gue yang Bittersweet ini tuh sebenarnya beberapa ceritanya mereka. Gue masukin di dalam situ. Jadi memang liriknya itu lo ambil dari orang-orang My sekitar daily basis life. Oke. I'm the typical person yang gue kalau nyanyiin lagu itu dari cerita gue sendiri gitu loh, dari bukan cerita gue pribadi ya, maksudnya kayak gue dengerin cerita orang-orang dulu and then gue coba tuangin di kertas gitu loh, supaya gue nggak overwhelm gitu, nggak gue simpan di pikiran gue aja, and then ternyata loh kok jadi lirik gitu loh. Dan gue berusaha untuk kayak memelodisasi puisi-puisi gue mungkin ya yang jadi lirik, jadi lagu gitu. Kadang juga unexpected jatuhnya ya lirik-lirik lo ya. Bener, sekarang kayak lu biasanya gimana? Unexpected juga kan? Gue unexpected juga kadang, tapi gue memang sama sih tipikalnya sama lo, bener-bener lirik lagu gue tuh apa yang terjadi memang di kehidupan gue. Relatable. Relatable. Sebenarnya gue seneng sih ngeliat banyak kayak terutama musisi-musisi sekarang gitu ya. Mereka banyak banget yang kayak cerita lewat lagu, cerita lewat karya. Menurut gue that's really awesome. Kayak dan kebetulan dan menurut gue orang yang bisa menuangkan emotions dia jadi sebuah karya, menurut gue itu orang-orang yang keren-keren banget sih. Setuju, karena kalau menurut gue memang banyak juga orang yang nggak bisa cerita sama orang lain, so they prefer to like, mereka benar-benar prefer untuk ya udah deh gue bikin lagu aja, bikin pain gue atau kehappyan di hidup gue tuh menjadi sebuah karya. Gitu. Setuju gue kayak gitu. Ya kan? Benar. Oke, nah lo kan ini seorang entertainer ya, Far ya. Brand image apa sih yang berusaha badut, lo bukan badut ya? Bukan dong. Kalau badut tuh yang suka tiba-tiba ngirim makanan terus ditinggalin. Aduh, aku di depan nih. Kamu keluar dong. Bisa. Siapa tuh? Oke, sebagai seorang entertainer, brand image apa nih yang berusaha lo bangun, Far? Sebenarnya brand image yang gue bangun itu, menurut gue ya, gue biarin itu natural aja sih, karena selama ini ya gue menjadi diri gue aja. Gue yang dulu, gue yang sekarang itu nggak ada bedanya, sama-sama kayak if I wanna do stupid things, I will do it gitu loh. Gue mau ngelakuin hal konyol sekalipun, I will do it gitu loh. Mau gue ngelakuin A, B, C, D, F, G, sebenarnya menurut gue tuh kuncinya adalah gue selalu mencoba untuk being OG dan authentic sih, karena nggak ada yang lebih value daripada ketika lo bisa jadi diri lo sendiri. Betul. Menurut gue sih gitu. Mungkin lo tetap menjadi diri lo sendiri, mungkin Farah yang dulu tetap Farah yang sama, tapi pasti ada berkembangnya ya, maksudnya growingnya. Develop in a good way gitu. Ya, growing in a good way ya. Oke. Ya mungkin kalau secara pola pikir gue, secara kayak mentally, secara kayak gimana cara gue ngeliat sesuatu, ya pasti kan setiap orang bertambah umur, bertambahnya banyak kejadian yang dilewatin, dia pasti belajar dari kejadian-kejadian itu gitu. Betul, setuju banget. Tapi kalau untuk branding sendiri sih, gue nggak ngerubah apa-apa sih. Oke, keren banget, karena menurut gue mempertahankan sebuah brand image tuh susah loh. Untuk lo mempertahankan brand image itu susah, dan ibaratnya gini, once brand image lo misalnya jangan sampai ya jatuh, terus lo harus berusaha bangkitin brand image lo lagi, itu kan mengganti brand image baru ya. Benar, itu juga susah. Jadi menurut gue ya better lo mempertahankan dibanding lo harus merubah brand image gitu. Mungkin kalau ini sebenarnya lucu ya, ini fun fact aja nih. Dulu tuh gue tomboy banget nget. Tapi kelihatan sampai sekarang. Cuman sekarang udah lebih feminin dikit ya. Tapi kalau gue ajak ngobrol kayak gini agak berasa abang-abangan. Agak Farhan ya. Agak Farhan ini, bukan Farah ini. Agak ngabers ya. Tapi serius, dulu tuh gue tomboy banget, dan akhirnya setelah mungkin itu sih gue ngerasanya perubahannya di situ, kayak dulu gue nggak bisa ngalis guys. Ini sekarang udah jago banget dari teman-teman gue. Oh ya, ini salah satu gue belajar makeup pun dari teman-teman gue juga gitu, dari bunda gue. Orang tua gue itu tipikal orang yang ngebiarin anaknya explore aja gitu, kayak terserah nanti kalau misalkan kelihatannya dia interest baru kayak difokusin gitu. Jadi kayak sesimpel kayak gimana caranya gue makeup, atau kayak gue harus gini harus gitu, gue figuring out things sendiri gitu loh. Kayak gue nanya orang-orang kayak gimana sih ini caranya, atau kayak ini apa sih gitu-gitu loh. Jadi ya sedodol itu sih sebenarnya menurut gue diri gue. Tapi nggak apa-apa sih, cuman dengan usaha lo untuk mau belajar makeup tuh udah keren loh, Far, dari yang tomboy banget gitu ya. Sebuah harus diapresiasi guys, harus diapresiasi banget. Oke nih, Far, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar lo nih tantangan terbesar diri lo ya untuk diri lo sendiri, ibaratnya menjadi Farah Shah, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya adalah gimana lo keep grounded sih menurut gue. Iya.
sebenarnya ini bukan untuk gue doang ya, untuk setiap menjadi seseorang gitu, setiap menjadi human being in this world gitu. Menurut gue hal yang paling susah itu ketika lo harus grounded every time gitu, lo harus balance every time. Gimana caranya kayak lo nge-manage supaya lo nggak kemakan emosi ke sini, atau kayak lo jernihin pikiran ke sini, atau kayak mungkin tantangan jadi gue itu juga ngebagi waktu. Soalnya nggak mungkin dong gue minta extend kayak Tuhan tambahin lagi dong 24 jam, gue belum kelar nih ngerjain ini gitu kan, nggak mungkin kayak gitu dong. Iya benar-benar sehari setuju 48 banget. jam kayak gue minta kayak gitu. Jadi kayak tantangannya sendiri pun gimana caranya untuk mendisiplinkan diri lo sendiri sih menurut gue. Dan mendisiplinkan kayak target lo apa nih, achieve apa, kayak apa sih yang pengen lo achieve. Kadang kan kita kalau jadi anak-anak muda gitu loh, terus kayak apalagi seumur-umur kita gitu, atau kayak di masa-masa labil kayak gini kan, kita kadang kayak ibaratnya kayak gue pengen beli celana hijau nih, celana lo gitu. Tapi kadang kita ngeliat ada barang lucu, belok ke toko makanan, belok ke ini gitu kan. Jadi gampang nyamber ya. Gampang nyamber. Oke. Nah, Far, pertanyaan pertanyaan terakhir sebelum kita main games ya. Wow, games. Oke, pertanyaan terakhir, pelajaran berharga apa yang selama ini lo dapet sehingga lo bisa menjadi Farah Shah yang sekarang? Pelajaran berharga gue banyak banget sih, kayak there's a lot of, menurut gue mungkin awalnya nih kenapa sih gue kayak gini, kenapa sih gue digituin gitu loh. Pasti lu pernah gak sih ada thoughts kayak gitu kan kadang-kadang. Tapi ternyata tuh kayak gitu tuh leads you to really unlimited blessing gitu loh. Kadang tuh something lo tuh kayak dibikin kecewa dulu supaya lo itu Bisa merasakan good things ya, berarti gitu ya. bukan merasakan good things, tapi kayak there's always something more good dari yang kita mau gitu. Kadang-kadang kita cuma mau tapi belum tentu kita butuh gitu. Jadi betul. menurut gue kayak gitu sih. Oke. Oke, Farah, nih kayaknya pertanyaannya memang udah habis ya, karena kita nggak bisa lama-lama juga, karena kalau diterusin. Apa gue nanya gantian? Boleh sih. Karena kalau dilanjutin terus ini gue yakin kita nggak akan habis. Seru banget nih obrolannya. Di sini gue ada gamesnya itu jawab cepet. Wow, oke. Duh, gue Lola lagi gimana ya? Gak apa-apa, lo harus cepet, lo harus kayak Harus cepet ya. Sat ya. Mulai dari yang pertama ya. Suka makan. Gue pikir suka musik atau apa gitu, dia suka makan. Suka makan. Bangga ketika Bisa bangun pagi. menohok ya jawabannya ya. Bisa bangun pagi. Gagal. Gue percaya banget rezeki itu bisa dipatok ayam, men. Ah iya sih, keren sih. Gue tukang bangun siang lagi. Lanjut. Gagal ketika Nggak bisa bangun pagi. oh masih tetap berkutat di perbangunan ini ya. Karena gue ngerasa waktu itu tuh kayak apa ya, kayak valuable. Ketika lo nggak bisa manfaatin dengan baik, itu gue ngerasa gagal. Makanya kenapa gue langsung tertampar, tertohok banget nih gue. Karena gini, ibaratnya gini, ini gue agak, menurut gue ya, ini agak gue potong dikit nih. Iya, nggak apa-apa. Lo pernah nggak sih ketika kayak lo nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik sama orang dan lo nyesel-nyeselan gitu? Pernah. Kayak, duh kenapa sih kemarin kok gue gini. Makanya gue ngerasa gagal ketika gue nggak bisa manfaatin waktu gue dengan baik sih. Oke, keren. Menurut gue So gitu. inspiring. Lanjut ya Far ya. Produktif itu kalau Bisa mengerjakan sesuatu at least one step ahead dari yang sebelumnya. keren. Yang terakhir, proud to be me. and myself. In a better version. Gila, keren banget. Oke guys, kayaknya sekian aja nih podcast Thank kita you. pada hari ini. Sedih banget udah padahal diajak ngobrol, udah diundang. sama-sama. Padahal kayaknya gue masih banyak banget pengen ngobrol sama lo, tapi mungkin after kita podcastan aja podcastan kali ya. kali ya. Oke, Obrolan boleh. belakang tembok. Oke, anyways, thank you so much Thank Farah you so Shah much. atas kesempatannya. Thank you for having me. Thank you banget kesempatannya, lo udah mau datang ke Binus jauh-jauh dari Cinere ya buat ketemu gue, buat Sit down. podcastan sama gue, dan buat nge-inspire teman-teman yang lagi nonton juga ya. Dan thank you banget semuanya yang udah ngikutin ngobrolan aku juga nih hari ini, dan aku juga udah diundang loh hari ini. Thank you banget gitu. Sama-sama. It's so good to be back karena kita kan pandemi ini kan lama di rumah ya. Jadi Yes. kayak gue tadi begitu datang juga ngeliatin kampus kayak Wow, udah banyak yang berubah ya Far ya. Kayak wow gitu. Satpam kita juga berubah loh. Emang iya ya, nggak sadar sih. Kenapa kita ngomong kayak langsung Iya, kayak langsung. Gitu. Oke, anyways, terima kasih banyak juga nih buat teman-teman yang udah menyediakan waktunya buat nonton podcast Banyak Kata ini. Semoga dari ceritanya Farah Shah ini ada yang bisa kalian ambil ya. Pasti ada yang bisa diambil ya Far ya, harusnya ya.
Oke, jangan lupa follow Instagramnya Binus @binusuniversityofficial. Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Binus University Official. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya harus banget follow Instagram dan subscribe YouTube. Kita ketemu di podcast selanjutnya. So see you semuanya, bye-bye. Bye-bye.